Saya ingin menanyakan tentang providensi Allah. Setiap detail kehidupan kita manusia ditentukan oleh Tuhan. Pertanyaannya, pertama, meskipun manusia Adam yang melakukan dosa, akan tetapi ini sudah masuk rencana Tuhan. Jadi manusia harus menjalaninya. Dalam tanda kurung, ada penyebab utama atau otoritas mutlak. Oleh sebab itu rasanya kurang adil kalau dosa dibebankan kepada Adam dan keturunannya. Dua, kalau rencana Tuhan harus terjadi, artinya mutlak, manusia boleh dibilang hanya seperti robot. Bagaimana pendapat Pak Ezra? Dua pertanyaan ini saya jawab sekaligus ya. Kalau kita melihat dari Alkitab, memang Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu itu ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi sekalipun segala sesuatu sudah ditetapkan atau ditentukan oleh Tuhan, sama sekali itu tidak membuang kebebasan manusia. Saya beri contoh misalnya dalam Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyiasatannya, memang penyiasatan harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Memang penyiasatan harus ada. Yang menetapkan harus ada itu siapa? Ya sudah pasti Tuhan. Berarti di situ penyiasatan harus ada. Itu adalah ketetapan Tuhan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Tuhan menetapkan penyiasatan, adanya penyiasatan. Tapi ada orang yang menyesatkan, orang itu celaka. Nah, ini berarti celakalah orang yang mengadakannya, berarti tanggung jawab itu tetap ada. Jadi Tuhan menetapkan, tidak berarti manusia bebas dari tanggung jawab. Lukas 22 ayat 22. Sebab anak manusia memang harus pergi seperti yang telah ditetapkan. Tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, itu merujuk pada ketetapan Tuhan. Tapi kata-kata celakalah orang yang olehnya ia diserahkan, itu menunjuk pada tanggung jawab manusia. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sekalipun ada penetapan Tuhan, itu sama sekali tidak melepaskan manusia dari tanggung jawab. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tapi kalau orang itu melangkah secara salah, dia bertanggung jawab. Nah, tapi mengapa harus demikian? Nah, ini yang tadi saudara bilang, kok rasanya kok tidak adil ya. Kelihatannya tidak adil. Kalau memang Tuhan yang menentukan, saya melakukan ini dan itu, mengapa saya harus bertanggung jawab? Dan bahkan dihukum karena hal tersebut. Rasanya tidak masuk di akal. Nah, tetapi terlepas daripada itu masuk di akal kita atau tidak, tapi Alkitab menyatakan demikian. Paling-paling kita hanya bisa berkata bahwa Alkitab mengajarkan dua hal, ketetapan Allah dan tanggung jawab manusia. Mengapa Allah menetapkan manusia bertanggung jawab? Kita tidak tahu. Yang penting Alkitab mengajarkan dua hal itu. Ya. Nah, karena itu maka memang menjadi kesulitan bagi kita untuk mencari bagaimana sebenarnya hubungan penetapan Tuhan dengan tanggung jawab manusia. Ya, adanya tanggung jawab manusia itu menunjukkan bahwa manusia sebenarnya bukan robot, ya. Karena sekalipun Tuhan menentukan terjadinya segala sesuatu, ingat bahwa manusia tetap melakukan apa yang ditetapkan yang dia tidak tahu itu dengan kebebasannya sendiri. Dengan kata lain misalnya, Tuhan menetapkan bahwa saya pakai baju putih. Tapi pada waktu saya memutuskan untuk memakai baju putih, saya tidak sedang dipaksa oleh Tuhan. Saya menimbang sendiri dan memutuskan sendiri, saya hari ini pakai baju putih. Ya, jadi penetapan Tuhan tidak pernah membuang kebebasan manusia di dalam melakukan atau memutuskan sesuatu untuk dilakukan. Saya beri contoh misalnya dari Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Jawaban lidah berasal dari Tuhan itu menunjukkan ketetapan. Tapi manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, kok bisa menimbang-nimbang? Artinya kebebasannya ada. Ya. Lalu Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikir jalannya. Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Tuhan menentukan arah langkah. Tapi apakah manusia robot? Tidak, karena dia masih bisa memikir-mikirkan jalannya. Maka di sini kita bisa lihat bahwa ketetapan Tuhan tidak membuang kebebasan manusia. Tuhan menetapkan segala sesuatu dan segala sesuatu akan terjadi seperti yang Tuhan tetapkan. Tapi pada waktu manusia melakukannya dengan kebebasan sendiri tanpa paksaan dari Allah.
Nah, termasuk dalam hal dosa. Di sini, untuk sesuatu yang baik, Tuhan mendorong orang melakukan. Jadi misalnya gini, Tuhan menetapkan bahwa saya akan membantu panti asuhan. Kalau Tuhan menetapkan saya membantu panti asuhan, maka Tuhan akan bekerja mendorong saya. Ya, mendorong saya supaya saya bantu panti asuhan. Tapi kalau misalnya dalam hal terjadinya dosa, Tuhan tidak bisa mendorong saya untuk berdosa. Saya tidak mau berdosa, tapi Tuhan dorong-dorong supaya saya berdosa. Tidak. Kalau begitu, maka Tuhan menjadi pencipta dosa. Tapi dengan kata lain adalah bahwa pada waktu terjadinya dosa, maka di situ manusia sendiri memutuskan untuk berdosa. Pada waktu dia memutuskan untuk berdosa tanpa dia ketahui bahwa sebenarnya itu sejalan dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan. Ya, jadi mengapa sampai manusia bertanggung jawab? Karena manusia itu melakukan bukan dengan tujuan supaya rancangan Allah itu tergenapi. Ya, saya beri contoh. Bangsa Israel itu bangsa yang jahat, bangsa yang menyembah berhala. Lalu sekarang Tuhan marah nih, Tuhan mau menghukum Israel. Tuhan menghukum pakai apa? Pakai Asyur. Maka kerajaan Asyur datang dan menghabisi Israel, menghancurkan Israel. Maka Asyur menjadi cambuk murka Tuhan atas Israel. Asyur dipakai Tuhan untuk menghancurkan Israel. Asyurnya berdosa tidak, Ibu? Yang berdosa Israel. Tuhan pakai Asyur untuk hantam Asyur. Hantam Israel. Asyurnya berdosa atau tidak? Berdosa. Ya, Berdosa. kan dia alat dalam tangan Tuhan untuk pukul Israel yang berdosa. Tetap berdosa karena dia lakukan itu dengan keinginan sendiri. Ya, itulah jawabannya. Ya, karena itu dalam Yesaya 50, Yesaya 10 ayat 5 sampai 7 dibilang begini. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku, yang menjadi tongkat amarahku. Aku menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, yaitu Israel. Aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku, yaitu Israel. Untuk melakukan perampasan, penjarahan, untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Jadi Tuhan menetapkan supaya untuk menghukum Israel yang berhala itu, sampai mereka diinjak seperti lumpur di jalan. Lalu ayat 7, tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya. Israel sendiri, Asyur sendiri tidak demikian maksudnya. Dan tidak demikian rancangan hatinya. Melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Berarti Tuhan memang menetapkan. Tapi Asyur pada waktu melakukan, dia melakukan bukan supaya ketetapan Tuhan terjadi. Niatnya memang jahat. Ini sama seperti Yudas. Yudas ditetapkan untuk menjual Yesus. Ya. Tetapi bukannya Yudas tidak mau jual lalu Tuhan dorong-dorong dia supaya jual. Tidak. Tuhan menetapkan Yudas menjual Yesus. Tapi pada waktu Yudas melakukan itu, dia melakukan dari dirinya sendiri, dengan tujuannya sendiri, atau motivasinya sendiri. Yang mungkin karena uang atau karena alasan-alasan yang lain. Nah, karena Allah tidak mendorong dia untuk melakukan kejahatan, tapi dengan niat dia sendiri melakukan kejahatan, berarti dia ada kebebasan. Karena ada kebebasan, maka tanggung jawab harus ada. Itulah sebabnya sekalipun Tuhan menetapkan, tapi manusia harus tetap bertanggung jawab. Karena kebebasan tidak pernah dirampas, maka tanggung jawab harus tetap ada dalam makhluk manusia. Ini memang agak sukar membahas hubungan antara ketetapan Allah dan kebebasan manusia. Itu butuh satu pembahasan yang jauh lebih panjang. Tapi ini saya berikan ringkasannya saja. Ya.